Selamat datang. Oke, bayangin deh, Anda seorang peneliti yang dapat tugas besar nih. Bikin rencana riset buat kebijakan nasional baru yang supermasif. Katakanlah, program makan bergizi gratis atau MBG. Nah, di pembahasan kali ini, kita akan sama-sama susun cetak birunya, langkah demi langkah. Jadi, di hadapan kita ini ada sebuah program yang luar biasa kompleks. Jutaan siswa, ribuan sekolah. Misi Anda gampang, yaitu mencari tahu gimana program ini beneran jalan di lapangan, bukan cuma di atas kertas. Kedengarannya berat? Pasti. Tapi tenang, kita akan bedah satu persatu biar jadi lebih mudah. Anggap aja Anda ini seorang navigator. Kebijakan MBG itu adalah sebuah peta raksasa yang terbentang di depan Anda. Tugas Anda adalah menyusuri jalurnya, paham setiap tikungan dan rintangannya, terus melaporkan apa yang Anda temukan. Tentunya, perjalanan ini butuh alat navigasi yang tepat, kan? Nah, sebelum kita lompat ke lapangan, ada dua keputusan fundamental yang harus Anda ambil. Dan ini nih yang sering bikin bingung. Anda perlu yang namanya model evaluasi, dan Anda juga perlu pendekatan kualitatif. Keduanya itu beda, tapi harus kerja bareng. Oke, biar gampang kita pakai analogi sederhana aja ya. Anggap riset Anda ini kayak perjalanan darat. Anda nggak bisa langsung jalan sebelum tahu dua hal, mau pakai kendaraan apa, dan mau lewat rute yang mana. Nah, gambar ini ngejelasin semuanya dengan pas. Kendaraan itu adalah pendekatan riset Anda. Cara Anda ngumpulin data, bisa kualitatif, kuantitatif, atau campuran. Sementara rute perjalanan itu adalah model evaluasi Anda. Peta atau kerangka kerja yang jadi pemandu seluruh analisis, misalnya model CIPP. Jadi, intinya tuh gini. Anda nggak bisa gantiin rute pakai kendaraan, atau sebaliknya. Keduanya itu dua hal yang berbeda. Pendekatan riset itu soal gimana Anda bergerak, sementara model evaluasi itu adalah peta yang Anda ikuti. Harus jalan barengan. Oke, kendaraan kualitatif udah kita pilih. Sekarang kita perlu pilih lensa spesifiknya. Coba bayangin ada satu sekolah yang lagi jalanin program MBG. Lensa yang beda akan ngasih Anda cerita yang beda banget soal sekolah itu. Ini dia 4 lensa andalan kita, studi kasus, etnografi, fenomenologi, dan grounded theory. Masing-masing akan menyorot sudut pandang yang unik dari program MBG di sekolah yang sama itu. Pertanyaan yang diajukan dan temuan yang dihasilkan pun bakal beda banget loh. Yuk kita bedah satu-satu. Lensa pertama, studi kasus. Ini tuh kayak pakai lensa lebar buat nangkep seluruh ekosistem program di satu lokasi. Mulai dari perencanaannya, pelaksanaannya, hambatannya, sampai hasilnya gimana. Tujuannya adalah dapat gambaran utuh, kaya, dan mendalam dari satu kasus aja. Lensa berikutnya, etnografi. Fokusnya lebih ke perubahan budaya jangka panjang. Anda nggak lagi nanya programnya jalan atau enggak, tapi lebih ke gimana program ini ngubah kebiasaan, interaksi, dan nilai-nilai di sekolah. Ini butuh waktu dan pengamatan yang benar-benar mendalam. Lensa ketiga, fenomenologi. Ini lensa close-up buat emosi dan makna. Fokusnya bukan lagi sistem, tapi pengalaman batin tiap individu. Apa sih makna program ini buat seorang murid? Gimana perasaan seorang guru yang ketambahan beban kerja? Ini tentang sisi manusiawi dari sebuah kebijakan. Dan yang terakhir, grounded theory. Ini lensa yang paling unik. Anda pakai ini waktu teori yang udah ada rasanya nggak pas buat ngejelasin apa yang terjadi di lapangan. Jadi tujuannya bukan nguji teori, tapi justru menciptakan teori baru, langsung dari data yang Anda kumpulkan. Oke, kita udah lihat 4 pilihan lensa tadi. Terus mana dong yang paling pas buat misi kita? Khususnya buat peneliti pemula atau mahasiswa yang lagi ngerjain tugas akhir, ada satu kombinasi yang paling direkomendasikan, karena praktis banget. Jadi, poin pentingnya, studi kasus itu sering dianggap standar emas buat evaluasi kebijakan. Kenapa gitu? Karena dia fleksibel banget, bisa menangkap kerumitan dunia nyata, dan yang paling penting, dia itu klik banget, bersinergi sempurna sama model evaluasi yang komprehensif seperti CIPP. Dan ini dia rute yang bakal kita ambil. Digambarkan dengan sangat cemerlang di sini. Model CIPP. Ini tuh peta yang sangat logis. Dia membagi evaluasi jadi 4 tahap. Lihat konteks atau kebutuhan awalnya, nilai input atau sumber dayanya, amati proses implementasinya, dan terakhir ukur produk atau hasilnya. Sangat sistematis kan? Sekarang, yuk kita lihat gimana semuanya nyambung. Pohon keputusan ini bikin semuanya jadi jelas banget.
Kalau pertanyaan Anda, fokus analisisnya apa? Dan jawabannya adalah mendalami satu program di satu lokasi secara menyeluruh, maka jalur paling logis yang memilih studi kasus. Begitu kendaraan terpilih, kita pilih rutenya. Pertanyaan berikutnya, tujuan utama evaluasi Anda apa? Kalau tujuannya untuk menilai program secara menyeluruh dari A sampai Z, maka pilihan yang paling tepat, ya CIPP. Lihat kan, keduanya saling mengunci dengan sempurna. Biar lebih praktis, terutama buat teman-teman mahasiswa, tabel ini ngasih rekomendasi yang jelas. Kombinasi studi kasus dengan CIPP dapat 3 bintang, paling disarankan. Kenapa? Karena paling bisa diterapkan, panduannya jelas, dan cocok banget untuk skala penelitian skripsi atau tesis. Sementara yang lain kayak grounded theory, itu jauh lebih menantang. Jadi, setelah kita melewati semua pertimbangan tadi, akhirnya kita sampai di tujuan kita, sebuah cetak biru penelitian yang konkret dan siap pakai. Semua potongan teka-teki yang kita bahas tadi akhirnya menyatu. Dan inilah wujudnya di dunia nyata. Anda bisa lihat gimana setiap komponen CAPP, konteks, input, proses, produk, itu nyambung langsung ke metode pengumpulan data. Misalnya nih, untuk paham konteks, Anda bisa wawancara kepala sekolah. Untuk lihat proses, Anda bisa observasi di kelas. Semuanya terhubung dengan sangat rapi. Nah, inilah template final Anda. Sebuah desain penelitian yang utuh dan bisa langsung Anda adaptasi. Ada judul yang tajam, jenis penelitiannya apa, pendekatannya, modelnya, sampai sumber data yang mau digali. Ini adalah cetak biru yang solid untuk memulai misi penelitian Anda. Sekarang, Anda nggak lagi mulai dari halaman kosong. Anda udah punya peta dan kompas. Pertanyaan yang tersisa bukan lagi gimana caranya, tapi penemuan menarik apa yang akan Anda bawa pulang dari lapangan. Selamat meneliti!